Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Polisi gagalkan pengiriman 36 bungkus ganja ke Mimika. Jelang Natal, harga daging sapi dan telur mulai mahal. Menteri Sosial apresiasi Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang menggelar operasi katarak gratis bagi warga Papua. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melihat langsung operasi katarak massal gratis yang digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Kemensos dan BNI. Mensos sempat berbincang dengan pasien sebelum melihat langsung proses operasi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Tri Risma hari ini mengapresiasi Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar telah membantu meringankan beban sebagian masyarakat Jayapura yang tidak mampu mengobati penyakit katarak karena tidak ada biaya. Ya, kedepannya saya pikir ini terus harus dilakukan. Kita harus sisir seluruh Indonesia dan pada bulan Desember ini seperti bulan Desember yang tahun lalu kita juga lakukan hampir di seluruh Indonesia. Nah, karena itu kita memang harus sisir. Kadang orang takut, kemudian orang karena jauh tidak bisa. Kemudian sebetulnya BPJS sudah nangani, tapi masalahnya mereka jaraknya jauh, mereka nggak punya uang transport untuk mereka datang ke rumah sakit karena kan tidak semua rumah sakit bisa menangani operasi katarak gitu. Nah, karena itu kenapa kita adakan ini, kita bantu transportnya, nanti kita bantu mereka pulangnya bagaimana seperti itu. Jadi katarak ini kenapa jadi salah satu yang BNI fokuskan karena memang dengan mata penglihatan kita ini seperti juga tadi disampaikan Ibu Menteri Sosial bahwa dengan mata ini membuat jendela kita terbuka, membuat hati kita tidak sendiri dan bisa berbuat yang terbaik buat dunia dan mungkin ini bisa bermanfaat untuk di akhirat kelak nanti sehingga BNI fokus di dalam operasi katarak yang bekerja sama dengan YPP dan Perdami. Salah satu warga asli Papua yang terbantu dalam operasi katarak ini adalah kakak beradik Rudi dan Koni dari Kabupaten Jayapura. Mereka mengucapkan terima kasih karena kini mereka sudah bisa melihat kembali dengan jelas. Iya, sangat terganggu. Kita tidak bisa lihat jelas toh. Untuk beraktivitas semangat hidup itu sudah menurun kalau tidak ada mata, tidak jelas melihat. Setelah operasi saya kalau mata sudah terang, saya pikir saya bisa beraktivitas secara normal toh, bisa sebagaimana layaknya orang-orang yang matanya jernih bisa melakukan. Jadi saya sampaikan terima kasih banyak kepada YPP dan BNI Berbagi, SCTV dan Indosiar yang sudah membantu kami masyarakat sehingga kami bisa mendapatkan layanan gratis seperti ini. Saya senang. Ini Ibu udah mau operasi, deg-degan nggak Bu? Saya tidak tertekan. Ya, berani aja ya Bu ya? Berani ya. Ibu udah berapa lama ininya kataraknya juga? Hampir ini 2 tahun juga ya. Sama? Harapannya apa setelah nanti bisa dioperasi Ibu? Harapannya supaya saya bisa itu toh melihat. Selama ini terganggu nggak? Terganggu. Untuk Terganggu kalau aktivitas kalau keluar begitu, lihat itu kabur sekali. Terima kasih kepada YPP, BNI Berbagi, SCTV yang membantu operasi mata saya. Operasi katarak gratis berlangsung selama 3 hari di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu ini diharapkan terus dilakukan berbagai pihak,
sehingga masyarakat di Papua bisa merasakan pelayanan kesehatan gratis. Ada 90 pasien dari berbagai daerah yang mendaftar untuk operasi katarak gratis. Mereka berasal dari Kabupaten Kerom, Jayapura, bahkan dari Biak dan Yapen. Operasi katarak ini berlangsung selama 3 hari kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dengan Bank Nasional Indonesia, Rumah Sakit Bayangkara, dan Kemensos. Jika dipungut bayar normal, pasien katarak harus mengeluarkan biaya sekitar 5 juta rupiah. Namun dengan adanya program pelayanan amal YPP SCTV Indosiar, semuanya gratis. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Teman-teman diingatkan. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel siaga mengantisipasi kecurangan dalam pemilu. Apel berlangsung di halaman kantor Bawaslu Yapen dan dihadiri para pengawas pemilu tingkat distrik, se-Kabupaten Kepulauan Yapen, Kapolres Kepulauan Yapen, tim Gakumdu, dan pihak Kejaksaan Negeri Serui. Bawaslu meminta para pengawas pemilu bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang adil dan aman serta menjaga netralitas. Bawaslu juga meminta masyarakat agar tidak takut melapor jika mengetahui terjadi kecurangan. Harapan saya kepada pengawas pemilu distrik, kita adalah pengawas pemilu yang di pundak saudara-saudari terletak sebuah harapan masyarakat untuk menjaga hak suara mereka. Jagalah itu, kawalah itu sampai suara itu ditetapkan dan terkonversi menjadi kursi. Pelanggaran pemilu tidak harus menjadi pembuat konflik, apalagi pengatur skor. Lakukanlah pengawasan sebaik mungkin. Kedepankan pencegahan dan tegas. Tegakkan hukum pemilu manakala pencegahan itu sudah dilakukan. Pengawas pemilu, ya kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu itu supaya berjalan lancar, damai, jujur, dan adil. Jaga integritas dan marwah kita sebagai petugas yang diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu ini, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Kegiatan serupa dilakukan TNI Polri bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk menciptakan pemilu damai dan aman. 31 penyelam TNI Polri bersama Bawaslu dan KPU Provinsi Papua membentangkan spanduk di bawah Laut Yosudarso Dok 2 yang berisi berkomitmen menjaga pemilu dari ujaran kebencian, hoaks, politik identitas, dan uang. Melanjutkan deklarasi pemilu damai di Papua, khususnya Jayapura. Ya, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Yang kemarin juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Kapolri, oleh Bapak Panglima TNI saat kunjungan, kemudian dari forum komunikasi umat beragama juga sedang melaksanakan kegiatan. Semuanya tujuannya satu, berdoa, berusaha supaya pemilu tahun 2024 bisa damai, lancar, aman, tertib sesuai dengan yang direncanakan. Hari ini kita akan menyelam. Semua tim sudah siap, kurang lebih ada 31 penyelam. TNI dan Polri yang harus kita apresiasi, tapi juga tidak cukup diapresiasi, mesti didukung. Ini juga membuktikan bahwa komitmen TNI Polri untuk netralitasnya pada saat pelaksanaan pemilu tidak perlu diragukan, poinnya begitu. Nah, ini bukan hanya ucapan, tetapi juga sudah dalam bentuk komitmen, dalam bentuk deklarasi di bawah laut. Saya secara pribadi dari penyelenggara pemilu bersama KPU tentu mengapresiasinya, sekaligus juga mendukung komitmen yang kuat dari TNI dan Polri untuk menyukseskan pemilu, tapi juga untuk menunjukkan bahwa TNI dan Polri netral di pemilu 2024. Bawaslu Papua berharap deklarasi pemilu damai ini menjadi tonggak penting untuk mengawal tahapan pemilu secara demokratis di Papua hingga pencoblosan pada Februari tahun depan.
Eman Beta dan Hendra melaporkan dari Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura. Kasus COVID-19 kembali merebak dan dilaporkan sejumlah daerah jumlah pasien COVID-19 meningkat tajam. Untuk mengantisipasi virus ini kembali merebak, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mendapat pasokan vaksin sebanyak 100 vial. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan, Dr. Herlina mengatakan pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kemenkes untuk segera mengambil langkah pencegahan. Menurut Herlina, langkah utama yang perlu segera dilakukan adalah memberikan vaksinasi booster. Mereka yang belum vaksin mungkin ada petunjuk lanjut dari Kementerian Kesehatan, Dok? Iya, ada petunjuk langsung dari Kementerian Kesehatan bahwa Kementerian Kesehatan akan mensuplai logistik vaksin melalui KKP Merauke dan diharapkan bahwa para pelaku perjalanan keluar daerah harus memastikan bahwa dia sudah mendapatkan vaksin ketiga. Vaksin baik vaksin dasar maupun booster sehingga bisa dapat melakukan perjalanan dengan aman. Sejumlah bandara di tanah air kembali memberlakukan protokol kesehatan seiring meningkatnya kasus COVID-19. Meski masih tergolong rendah, angka kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren meningkat. Bahkan dilaporkan 1 orang meninggal dunia. Menurut Kemenkes, ada beberapa varian baru yang muncul dari virus Omikron, namun kabarnya memiliki gejala ringan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.